diberi kesempatan kesaksian pujian atau persembahan pujian, nyanyi solo. Lalu liturgi selanjutnya akan dipimpin oleh Pendeta Reski Gunawan STH. Setiap hari ku sadari ku tidak mampu, namun ku tetap taat penuhi panggilanmu. Kuatkan aku dan teguhkan aku. Jika masih ada persembahan pujian, dipersilakan.
Ya, terima kasih atas setiap puji-pujiannya yang dinyanyikan pada saat ini. Semoga pujian ini menjadi pujian kita bersama. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga atas segala karya dan pertolongan Tuhan yang terus kami alami hingga pada saat ini. Ada sukacita besar yang kami rasakan bersama pada saat ini, bersama sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang Engkau telah pakai, karena kami boleh duduk bersama memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Pada saat ini Tuhan, kembali kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai suluh pedoman dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Olehnya itu Tuhan, kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu tetap memberkati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, bukan kami hanya sampai di sini mendengarkannya Tuhan, tetapi kami mampu aplikasikan dalam setiap langkah juang kami di tengah dunia ini. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan, hamba yang terbatas. Pakailah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu terjadi dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa penyerahan diri kami Tuhan, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama pada siang hari ini, saya telah pilih dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul perikop, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjabah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Untuk firman Tuhan yang disebut berbahagia, baik kita segenap yang membaca firman Tuhan ini, dan lebih berbahagia lagi jika kita mampu mengaplikasikannya dalam sepanjang kehidupan kita masing-masing. Shalom. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dibuat pasti memiliki suatu tujuan. Kenapa dibuat? Kan ada tujuan sehingga hal itu dibuat. Contohnya misalnya pena atau pulpen ini, memang pena bisa saja dipakai untuk jadi pembatas buku. Setiap buku-buku yang kita baca bisa kita pakai untuk menjadi batas sampai di mana sudah sampai di mana pembacaan kita. Dan pena juga sering dipakai oleh orang-orang
diselip di sini. Nah, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama pena ini atau pulpen ini dibuat. Tentu tujuan utama pena ini dibuat sebagai alat tulis menulis. Satu yang pasti bahwa pena ini tidak dapat dipakai untuk memancing. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa kita juga diciptakan Allah karena ada sesuatu yang Allah mau untuk kita lakukan? Ataukah juga apa kita juga dipanggil Allah dengan suatu tujuan seperti tema kita bersama pada hari ini, dipanggil dengan satu tujuan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam nats pembacaan dan perenungan kita bersama pada siang hari ini ada hal yang menarik dari kisah panggilan Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-10 pembacaan kita. Ini hendak memberikan gambaran tentang bagaimana Allah memanggil Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Nabi Yeremia adalah anak Imam Hizkia dari Ananot di tanah Benyamin. Dan Yeremia dikenal sebagai salah satu seorang nabi besar pada zaman Perjanjian Lama. Bapak Ibu, di tengah-tengah panggilan Yeremia yang Allah lakukan untuk Yeremia, kita ketahui dalam pembacaan kita, dia dipanggil pada usia yang masih muda. Dalam ayat yang keempat dikatakan, firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Kalimat ini menunjukkan dari mana rencana itu bermula. Allah yang merencanakan semuanya itu. Dari ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam hal ini Tuhan mengenal Yeremia sebelum dia berada dalam kandungan ibunya. Berarti bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk Yeremia sebelum dia ada dalam kandungan ibunya. Ada sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan bagi kehidupan Yeremia. Ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat besar yang sudah diistimewakan untuk kehidupan Yeremia. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini juga sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menetapkan dia bahwa dia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini sesuatu yang rencana yang sangat besar, suatu rencana yang agung, suatu rencana yang telah lama disiapkan untuk Yeremia. Namun di ayat yang ke-6, apa ya respon Yeremia terhadap panggilan Tuhan ini? Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dalam ayat ini terlihat bahwa Yeremia memberi jawaban yang merendahkan dirinya, oleh karena tidak kemampuannya terhadap pilihan atau pemilihan Allah dari dirinya. Dalam segi pemahaman kemanusiaan, Yeremia berkata bahwa saya tidak layak untuk menjadi seorang nabi, saya tidak pandai berbicara, dan saya terlebih khusus masih muda. Yeremia merasa tidak mampu untuk berbicara di depan orang-orang karena merasa masih muda. Mungkin Yeremia merasa bahwa saya ini bukan latar belakang teologi, saya ini tidak pernah menyekolai yang namanya kenabian. Kenapa Tuhan memanggil saya? Sehingga Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, saya ini tidak mampu untuk berbicara dan bahkan saya masih muda.
berbicara tentang masih muda ini dalam bahasa Ibrani yaitu na'ar, artinya bahwa masih kanak-kanak, masih belia, masih usia remaja, mungkin masih belasan tahun. Karena menurut pemahaman suku Lewi, garis iman Israel, usia Nabi itu di atas dari umur 20 tahun. Jadi berapa umur Yeremia waktu Tuhan memanggil dia? Karena di usianya yang masih muda itu antara 18 sampai 19 tahun atau sederajat mungkin dengan SMA, sederajat. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, rencana Allah untuk kita semua sudah ada sejak semula. Begitupun juga dengan Nabi Yeremia. Ini sesuatu rencana yang besar karena menyangkut tentang kerajaan Allah. Jika Tuhan menyatakan rencana itu bagi kita, apa respon kita semua? Apa kita merespon hal itu? Kita tahu bahwa ada respon yang harus kita lakukan. Kita diciptakan dengan suatu tujuan yang jelas. Ketika hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak pendeta, bapak ibu penatua, diaken, ketika Tuhan memanggil kita, adakah sesuatu yang muncul dalam hati kita bahwa Tuhan, kenapa Engkau memanggil saya ini masih muda, saya tidak mampu untuk berbicara. Saya tidak seperti dengan bapak-bapak pendeta yang latar belakang teologi. Mungkin kita akan mengatakan, saya sudah terlalu tua ketika saya menerima panggilan Tuhan ini. Kasih dulu senior. Bapak Ibu, hal ini juga dirasakan oleh Nabi Yeremia. Tuhan, saya ini masih muda, saya tidak mampu berbicara, terlebih berbicara ke raja-raja Yehuda pada saat itu, karena umur saya masih muda. Tapi bagaimana Allah menyelesaikan setiap kegelisahan yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, jangan katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada engkau, tetapi siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Yeremia masih muda ketika dipanggil Allah. Ia mengalami rasa khawatir, rasa gentar, memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua Yehuda. Dalam ayat ini dikatakan, jangan katakan aku ini masih muda. Dan di sana ada kalimat juga, kata tetapi, kata jangan dan kata tetapi. Jawaban ini mengajak mengubah fokus pada kelemahan diri Yeremia menjadi fokus akan kuasa Allah. Allah seakan-akan berkata, jangan khawatir kelemahan dan keterbatasanmu. Kamu jangan khawatir atas setiap kelemahan dan keterbatasanmu, tetapi fokuslah pada rencanaku dan andalkanlah pernyataanku. Lalu Allah menanggapinya dengan berjanji akan menyertainya dan memberinya kuasa kepadanya untuk memenuhi panggilan tersebut. Jawaban Allah ini kemudian diikuti dengan tindakannya dan memperlengkapinya untuk utusan Yeremia itu sendiri. Dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Di ayat ini hendak menyatakan bahwa Allah mengulurkan tangannya menjamah mulut Yeremia. Apa yang Yeremia sampaikan itu semua adalah perkataan Allah memberkati Yeremia. Sehingga dalam masa pelayanan Yeremia sangat-sangat terberkati, walaupun ada begitu banyak tantangan kehidupan yang dialami dalam masa pelayanan Yeremia, tetapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa apapun Yeremia lakukan, walaupun pada awalnya Yeremia menolak panggilan Tuhan itu dalam kehidupannya, tetapi Yeremia pun akhirnya sadar
bahwa Tuhan sendirilah yang telah memilih dirinya untuk menjadi seorang nabi, menyuarakan kehendak Allah dalam dunia ini. Ketika ia mau taat terhadap panggilan Tuhan, tentunya Tuhan pun akan menyertai Yeremia dan memperlengkapinya, sehingga ia menjadi salah satu seorang nabi besar pada masa sejarah bangsa Israel. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Pernah kita juga menolak panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Tetapi mari mengingat satu hal, Tuhan tidak pernah salah memanggil setiap orang yang menjadi hambanya. Karena sesungguhnya Tuhan telah mengenal orang tersebut jauh sebelum ia dilahirkan di tengah dunia ini. Panggilan Tuhan tidak pernah salah, justru kita yang sering kali salah jika kita mengabaikan atau menolak panggilan Tuhan itu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam hal ini Yeremia melalui kesaksiannya memberikan pemahaman bagi kita untuk senantiasa jangan takut menyampaikan firman Tuhan kepada dunia ini, karena segala sesuatu yang telah terjadi bukan karena secara kebetulan, tetapi semuanya itu karena didasari oleh kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dalam panggilan kita sebagai umat-umat Tuhan, terbungkus di kalangan Protestan ada 3 panggilan kita dari tugas gereja. Karena kadangkala umat-umat Tuhan mengatakan bahwa bukankah tugasnya seorang firman Tuhan, bagaimana saya bisa untuk menyampaikan firman Tuhan? Bukankah itu tugasnya hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak pendeta, penatua dan diaken yang ada? Kita kenal tentang dari tugas kita. Yang pertama, bersaksi, bersekutu dan melayani. Bersaksi adalah bagaimana kita hidup dengan memakai identitas Yesus Kristus. Dimanapun kita berada sebagai gereja, baik di tempat kerja kita, di lingkungan kita, dalam masa pelayanan kita, dan bahkan dalam keadaan apapun kita sebagai gereja, itu adalah suatu kewajiban dari kehidupan kita. Kita menjadikan sebagai pola hidup Yesus dalam kehidupan kita. Kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus dan menunjukkan hasil-hasil atau buah-buah dalam pertobatan kita yang membawa damai sejahtera di tengah dunia ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan buah-buah dalam pola hidup kita sehari-hari. Kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki hal istimewa, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kadangkala pemahaman orang-orang di luar sana sering mengatakan bahwa saya tidak usah pergi gereja, karena kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari saya lebih baik dibanding orang-orang yang sering pergi ke gereja. Terus bagaimana kita menanggapi hal itu? Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam panggilan dari tugas gereja dikatakan juga di sana bersekutu. Nah, kedua pemahaman ini tidak perlu untuk dibenarkan. Alangkah baiknya dan indahnya jika kita rajin ke gereja, bersekutu, terlebih melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersekutu sebagai Kristus kepala gereja kita, dan kita adalah umat-umatnya. Kita harus membangun persekutuan atau berkumpul secara Kristen dan saling membangun, memajukan setiap anggota-anggota kita. Kita harus membangun sebuah kekuatan yang solid, tidak bercerai-berai, serta sanggup menghadapi segala tantangan dunia ini. Panggilan yang ketiga yaitu melayani. Kita sebagai pengikut Kristus harus membangun kasih persaudaraan dan kepedulian kepada semua anggota, bahkan seluruh umat yang ada di tengah dunia ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari panggilan gereja
marilah kita lakukan semuanya itu bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk menjadi hambanya, untuk menjadi firman Tuhan, tetapi kita bisa menjadi saksi di tengah dunia ini. Kita boleh melayani di tengah dunia ini lewat perbuatan kita sehari-hari. Karena kita diciptakan dengan suatu tujuan yang jelas. Kita dipanggil Allah kan ada tujuan yang Tuhan ingin lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil pundi persembahan diedarkan, kita mengiringi dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 sampai dengan 3.
doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai-Mu juga. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerjaan surga, yang kami sembah, yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Dengan kepala yang tertunduk, bersama hamba-hamba-Mu sidang jemaat, datang menaikkan ucapan syukur lewat lawatan dan pertolongan Tuhan yang terus kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, bersyukur karena ibadah boleh berjalan dengan baik. Itu semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang masih berlaku dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan hamba-hamba-Mu yang Kau telah pakai hari ini, Tuhan. Biarlah itu Tuhan akan terus menerangi hati dan pikiran kami, terlebih khusus mampu kami aplikasikan dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, dalam doa syafaat kami Tuhan, kami hendak bersyafaat mendoakan hamba-hamba-Mu dari kedua lembaga GEP Sultra dan GTM. Berkati mereka Tuhan, adakanlah mereka selalu kerjasama yang baik, sehingga kedua lembaga ini tetap bersatu ke depannya, dan bahkan dikenal oleh banyak orang di tengah dunia ini, dan di sana nama Tuhan akan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang Kau telah pakai di dalamnya Tuhan, sehingga dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang Kau telah percayakan bagi mereka, mereka mampu lakukan semuanya itu karena pertolongan yang asal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa buat setiap Bapak dan Ibu pendeta sekalasis Kolaka Utara yang hadir pada saat ini, dan bahkan Bapak pendeta dari PGIW. Berkati mereka Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka kerjakan dalam ladang pelayanan-Mu di tengah dunia ini. Tetap memakai hikmat yang asal dari Engkau sendiri dalam memberitakan firman Tuhan, dalam berinteraksi dengan sidang jemaat, dan biarlah mereka mempunyai kepemimpinan yang menghamba yang asal dari Engkau sendiri, sehingga hari semakin hari pertumbuhan sidang jemaat yang mereka layani Tuhan dimanapun mereka Engkau percayakan dapat bertumbuh dan bahkan semakin mengenal akan Engkau sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk BPMJ Jemaat Antam Pemalaa. Engkau berkati Tuhan mulai dari ketua sampai kepada anggota-anggotanya. Adakanlah mereka selalu ada kerjasama yang baik, sehingga dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selalu ada komunikasi yang baik demi pengembangan pertumbuhan iman jemaat dalam jemaat di tempat ini. Kami juga sama-sama bersyafaat keberadaan sidang jemaat dalam jemaat Antam Pemalaa ini. Engkau sendiri yang terus memberkati mereka Tuhan dalam hari-hari kehidupan yang Engkau telah percayakan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, baik itu pekerjaan di sawah, pekerjaan di ladang, usaha-usaha yang mereka kelola pada saat ini, dan bahkan setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang Engkau telah percayakan bagi mereka. Biar lewat setiap pekerjaan mereka Tuhan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, mereka senantiasa merasakan berkat-berkat yang asal dari Engkau sendiri, dan di sini nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Kami juga mendoakan Tuhan, jika Tuhan berkenan ada rencana dari BPMS GTM nanti sore, jika Tuhan menghendaki akan kembali ke Mamasa, berkati mereka Tuhan dalam setiap perjalanan mereka Tuhan, mulai dari tempat ini sampai ke Mamasa,
sehingga mereka sampai di sana dengan selamat, bertemu keluarga, bertemu sidang jemaat, dan di sanalah nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Begitupun juga dengan hamba-hambamu yang Kau telah pakai. Engkau berkati mereka Tuhan setiap perjalanan mereka. Jika ada yang hendak pulang nantinya setelah selesai ibadah, Engkau sendiri akan terus memberkati mereka, mendampingi mereka, sehingga mereka juga sampai di tempat tujuan dan selamat, dan di sanalah nama Tuhan akan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami juga mendoakan Tuhan PT Antam. Engkau memberkati setiap pergumulan mereka. Tentu ada sesuatu yang ingin mereka capai ke depannya. Adakanlah selalu kerjasama yang baik antara karyawan-karyawati, sehingga ada komunikasi yang baik, kerjasama yang baik demi mencapai setiap tujuan yang akan mereka tuju. Dan tujuan mereka itu Tuhan dapat tercapai, dan disinilah nama Tuhan akan kami sama-sama puji dan kami permuliakan. Kami juga mendoakan Tuhan segenap pemerintah kami yang kami cintai ini, mulai dari pemimpin pusat sampai pemelosok tanah air. Ajarlah mereka Tuhan untuk selalu merasakan rasa takut akan Engkau. Engkau sendiri akan terus memberikan mereka hikmat yang asal dari Engkau sendiri, sehingga hikmat itu Tuhan mereka dapat pakai untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kehidupan mereka. Terlebih khusus pada saat ini, Engkau sendiri melihat dunia pada saat ini Tuhan dalam suatu pergumulan yang berat oleh karena COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan terus memberkati setiap pemerintah, sehingga ada kebijaksanaan, kerjasama yang baik, menemukan vaksin yang cocok demi memberantas COVID-19 ini Tuhan, sehingga virus corona ini Tuhan tidak menyebar luas lagi di tengah dunia ini, melainkan hilang dari tengah dunia ini. Dan ajarlah kami juga Tuhan sebagai masyarakat-Mu untuk tetap taat mematuhi protokol kesehatan sebagai pengabdian kami untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, berkati hamba-hamba-Mu juga Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini maupun yang belum. Engkau sendiri akan terus memberkati kehidupan mereka, memberkati rumah tangga mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam pelayanan, dalam keluarga mereka, Tuhan sendiri akan tetap memenuhi semuanya itu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, tentu masih banyak hal yang menjadi pinta dan sepaat kami Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa sebelum kami sebut satu persatu, Tuhan sudah mengetahui sebelumnya. Bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, syafaat kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pemilik kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kinu Jemaat 364. Kita akan nyanyikan bait pertama hingga baitnya yang kedua. Yesus, roh dan jiwa
Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 342 ayat 1 dan 2. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah pentabisan atau pengurapan Pendeta Rizky Gunawan STH. Acara selanjutnya adalah ungkapan hati atau ucapan terima kasih dari Pendeta Rizky Gunawan. Kepada Bapak Pendeta dengan penuh kasih kami silahkan. Shalom. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya kepada kita boleh bertemu dalam pertemuan dalam acara pentabisan pada saat ini. Yang saya hormati Ketua PGIW Sulsel Bara, yang saya hormati Ketua Sinode GTM yang boleh hadir pada saat ini, yang saya hormati Ketua Sinode Dep Sultra, yang saya hormati BPM Jemaat Antam Pomala, dan saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir pada saat ini, yang saya kasih seluruh sidang jemaat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan ungkapan terima kasih. Yang pertama,
Badan Pekerja Sinode GTM yang telah memilih dan menempatkan saya di Sulawesi Tenggara Jemaat Antam Pemala ini dalam rangka mengemban tugas dan pelayanan selama waktu yang sudah ditetapkan. Ucapan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode GEP Sultra yang telah menerima saya untuk melayani Jemaat Antam Pemala sebagai tenaga utusan GTM. Ungkapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Max Andrian Ante yang selama kehadiran saya di tempat ini beliau selalu membimbing saya selaku mentor saya yang terus mengarahkan saya dalam pelayanan. Yang ungkapan terima kasih juga kepada Ibu Alfrida Pongparante yang selaku Ketua BPMJ yang selalu mengarahkan saya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar. Ungkapan terima kasih kepada semua hamba Tuhan dalam Jemaat Antam Pemala yang telah membantu saya, memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi tugas dan tanggung jawab saya dalam pelayanan, yaitu penatua dan diaken. Dan ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua saya, walaupun tidak sempat hadir untuk hari ini, yang telah melahirkan saya, mendidik saya dan bahkan membesarkan saya. Dan ini ungkapan terima kasih ini saya wakilkan kepada keluarga dari Watalara. Ucapan terima kasih juga kepada istri tercinta yang selalu setia membantu saya, mendukung saya dalam pelayanan. Ungkapan terima kasih kepada seluruh Jemaat Antam Pemala yang selalu mendukung saya dalam pelayanan di jemaat di tempat ini, serta semua pihak yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati segala bantuan, dukungan Bapak Ibu, dan demikianlah ucapan terima kasih saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pengacara. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ketua BPM Jemaat Antam Pemala kepada Ibu Penatua Alfrida Pongparante. Dengan penuh kasih kami silakan. Terima kasih Bu Yanti, selamat siang ya. Selamat siang, Shalom. Yang saya hormati Ketua PGIW Sulsel Bara Bapak Pendeta Adri Masi, yang saya hormati BPMS GTM, dalam hal ini Ketua 2 Bapak Marcelius Tamat, dan Sekum Bapak Yusuf Arta. Yang saya hormati Ketua Sinode GEP Sultra, Bapak Pendeta Martin Sambira, dan juga Bapak Pendeta Leo. Yang saya hormati Bapak Pendeta Jemaat Antam Pemala, Bapak Pendeta Max Adrian Ante, dan juga Bapak Pendeta Rizky Gunawan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta seklasis Kolaka Utara yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati keluarga dari Watalara Kerukunan Kodo Sapata yang sempat hadir bersama pada siang hari ini, dan Bapak Ibu sidang Jemaat Antam yang saya hormati, saya kasihi. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita boleh ada dalam persekutuan yang indah, ibadah pentabisan atau pengurapan Bapak Pendeta
Reski Gunawan, tenaga utusan gerejawi dari Gereja Toraja Mamasa yang akan bertugas di Jemaat Antam Pomala. Momen ini atau peristiwa ini peristiwa yang sangat istimewa buat kita, buat kami Jemaat Antam Pomala. Kalau kata Pendeta Adri tadi malam, ini adalah kejadian atau peristiwa extraordinary karena ini pertama kali dilakukan atau dilaksanakan pentabisan vikaris di Jemaat Antam, dan yang ditabiskan atau yang diurapi adalah pendeta dari sinode yang berbeda. Jadi memang persiapannya agak ekstra juga untuk sampai pada hari ini. Ada banyak pengurusan atau komunikasi yang harus kita jalin sampai boleh terlaksana hari ini. Dan kenapa kita pilih di hari Sabtu, dengan harapan Bapak Ibu Pendeta yang ada di Klasis Kolaka Utara boleh hadir bersama dalam ibadah ini. Karena kalau dilaksanakan hari Minggu, Bapak Ibu Pendeta pasti melayani di jemaat masing-masing. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Jemaat Antam menanti untuk waktu yang cukup lama, ya Pak Pendeta, jadi kami menyurat ke sinode untuk mendapatkan satu tambahan pendeta. Tetapi memang yang kami minta itu tenaga utusan gerejawi dengan beberapa kriteria yang sudah kami sepakati. Nah ternyata baru dijawab sekarang ini, baru terlaksana sekarang ini. Dan saat kami mendapat informasi bahwa yang akan datang itu adalah vikaris yang baru selesai melaksanakan masa vikariatnya, ya kami pun ke majelisan pro kontra. Bu, yang kita mintakan pendeta, kok yang datang vikaris? Ya setelah kami berembuk, ya akhirnya kami sepakat untuk menerima itu. Ya bagusnya karena dengan ditabiskannya di jemaat kami, di jemaat Tuhan di tempat ini, Jemaat Antam Pomala, berarti harapan kami Pak Pendeta Rizky nantinya akan lebih dekat dengan GEPS Ultra, terkhusus Jemaat Antam Pomala, karena disinilah beliau diurapi atau ditabiskan menjadi pendeta. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Reski Gunawan. Selamat melayani jemaat Tuhan di tempat ini dengan penuh kesetiaan, penuh ketaatan, dan tentu dengan sukacita melaksanakan tugasnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagaimana tadi yang tertera di dalam akta pengurapan dari Gereja Toraja Mamasa. Ada begitu banyak poin yang sudah kita dengarkan bersama, yang akan menjadi tugas Bapak Pendeta Rizky dalam pelayanannya di jemaat. Dan tentu dalam pelayanan itu Bapak Pendeta akan terus menjadi teladan dalam tindakan maupun dalam setiap perkataannya. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adri selaku Ketua PGIW Sulsel Bara, karena ini adalah kerjasama dua sinode GEPS Ultra dan GTM, sehingga kami memang sangat berharap beliau bisa hadir dalam ibadah pada hari ini. Dan besok juga beliau akan melayani Jemaat Antam dalam ibadah Minggu pagi dan malam. Terima kasih kepada Sinode GTM yang sudah mempercayakan pelayannya untuk hadir melayani di GEPS Ultra, khususnya di Jemaat Antam Pomala. Titip salam buat Ketua Sinodenya Pak, dan terima kasih buat Pak Pendeta Marcelius Samad dan Pak Pendeta Yusuf Arta yang boleh hadir bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua Sinode dan Sekum Pak Pendeta Leo yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Pendeta yang hadir. Ini sukacita yang besar buat kita
Jemaat Antam oleh kedatangan hamba-hamba Tuhan, dan tentu ini juga jadi sukacita yang sangat besar buat Pendeta Reski yang sudah mendapatkan pelumpangan tangan dari Bapak Ibu hamba Tuhan semua. Terima kasih buat keluarga dari Kondo Sapata yang sudah mempersembahkan pujiannya. Terima kasih buat Bapak Ibu sidang jemaat yang hadir dalam ibadah pada pagi hingga siang hari ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua dari BPMS Gereja Toraja Mamasa yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Bapak Pendeta Yusuf Arta MTH. Kepada Bapak Pendeta dengan penuh kasih kami silakan. Selamat siang, Shalom. Yang saya kasihi dalam Tuhan, pengurus Sinode GEP Sultra, Pak Ketua bersama Pak Sekum, BPMS GEP Sultra, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sulsel Barat, Pak Adri, Badan Pekerja Majelis Jemaat Antam Pomala, Pendeta Jemaat Antam Pomala, Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Penatua dan Diaken Jemaat Antam Pomala, segenap warga jemaat yang hadir. Bapak Ibu saudara-saudara, kami sangat senang boleh hadir pada kesempatan ini, dan kami sangat senang dengan kerjasama yang kita lakukan antara Gereja Toraja Mamasa dengan GEP Sultra, yaitu melalui penempatan, sekarang sudah berubah statusnya, Pendeta Reski Gunawan di Jemaat Antam Pomala. Lebih lagi penempatan Pak Reski di Jemaat Antam Pomala kita lakukan dengan cara yang agak baru, agak unik, yang mana bahwa biasanya TUG yang dikirim oleh gerejanya itu sudah berstatus pendeta, tapi yang kami kirim pikaris yang memang sudah selesai pikaris di Gereja Toraja Mamasa. Dan waktu itu kami agak lama berdiskusi dengan BPMS GEP Sultra, karena yang diminta ialah yang sudah jadi pendeta. Nah, untuk kita ketahui Bapak Ibu bahwa kami di Gereja Toraja Mamasa periode pendeta seragam. Jadi tahun depan semua pendeta akan di rolling mutasi itu sekitar Agustus September. Walaupun bahwa tetap ada proses pengurapan yang dilakukan pada kesempatan itu juga. Nah, karena itu memang agak sulit waktu itu karena semua pendeta terikat di jemaat masing-masing. Sehingga yang ada ialah pikaris yang siap untuk diurapi. Artinya juga bahwa ini jangan ditanggapi bahwa kami tidak mau memberikan pendeta, bukan. Tapi yang ada ialah bahwa pikaris yang siap diurapi itulah yang kami tempatkan di sini. Nah, ini sangat penting bagi Gereja Toraja Mamasa, karena memang ini seperti katakan Ketua BPMJ Antam Pomala tadi, ini juga pertama kali kami lakukan. Ini juga pertama kali kami lakukan. Kami mengurapi pikaris kami di sinode lain. Dan saya pikir-pikir ke depan apakah ini masih akan terjadi. Ya, kita harapkan bahwa melalui kerjasama sinode-sinode yang di bawah naungan PGIW, PGI, kita bisa tetap kembangkan ke depan hal seperti ini. Walaupun bahwa 2 tahun yang lalu kami juga mengalami peristiwa seperti ini. Ada 4
Pikaris Gereja Masehi Injili di Minahasa yang diurapi di GTM. Dan sampai saat ini ada 3 TUG Gimim yang bertugas di gereja kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengurapan Pikaris GTM di Jemaat Antam Pomala GEP Sultra, tentu ada hal-hal pesan yang mau disampaikan. Yang pertama ialah bahwa dengan pengurapan yang kita lakukan saat ini, ternyata bahwa walaupun ada perbedaan-perbedaan teknis dalam pengurapan itu, tapi perbedaan-perbedaan itu tidak menghambat kita. Kita tetap bisa berjalan bersama. Yang kedua, harapan kita ke depan bahwa dengan ditempatkannya Pendeta Reski Gunawan di Jemaat Antam Pomala GEP Sultra, ada kerjasama lain lagi yang bisa dilakukan ke depan. Walaupun kami tahu Bapak Ibu, menurut informasi dari senior-senior kami pendeta di Gereja Toraja Mamasa, bahwa kerjasama seperti ini bukan baru dimulai pada kesempatan ini, tapi kerjasama GTM dan GEP Sultra memang sudah lama berlangsung. Saya waktu masih kuliah di STT Intim, ada kegiatan-kegiatan bersama kita waktu itu karena teologi pedesaan lahir dari GEP Sultra, dan ini beberapa kali kita berkumpul bersama. Bagaimana kami GTM juga belajar tentang teologi pedesaan itu. Bahkan pernah juga ada pendeta-pendeta Gereja Toraja Mamasa yang datang studi banding di GEP Sultra. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sultra yang terus membangun kerjasama dengan Gereja Toraja Mamasa. Secara khusus terima kasih kepada GEP Sultra yang terus melayani warga Mamasa yang tergabung di GEP Sultra. Terima kasih. Nah, mengapa kami katakan terima kasih? Karena orang-orang Mamasa yang tergabung di GEP Sultra betul-betul merasa sebagai GEP Sultra sendiri. Dan itu juga yang kami katakan bahwa tidak mungkin kami akan membangun GTM di wilayah pelayanan GEP Sultra karena mereka sudah merasa orang-orang GEP Sultra. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih kepada BPMJ, Pendeta Penatua Diaken, warga Jemaat Antam Pomala yang bersedia menerima TUG kami. Inilah Pak Reski tadi, dengan segala kemampuan, kelemahan dan kekurangannya. Sebagai pendeta yang masih muda, tentu kami harapkan bahwa akan diarahkan, dibimbing oleh Bapak Pendeta, Penatua yang masih di tempat ini, tentu juga dari pengurus klasis dan BPMS GEP Sultra. Namanya pendeta yang masih muda, tentu masih butuh untuk dicas dalam banyak hal. Kepada Pendeta Reski Gunawan, Anda bertugas di Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, itu berarti Anda harus melakukan aturan-aturan sesuai dengan aturan yang berlaku di GEP Sultra. Anda memang pendeta Gereja Toraja Mamasa, tapi Anda bertugas di GEP Sultra. Saya pikir khotbah tadi bagaimana membangun kepercayaan diri sama seperti Yeremia. Saya pikir juga bahwa ya dalam kelemahan kekurangan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita meyakini bahwa yang memilih memanggil kita untuk menjadi pelayanannya ialah Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita. Kamu datang 2 orang di Antam Pomala, kami harapkan kau kembali bertambah, tapi bukan bertambah dalam arti yang lain. Akhirnya perkenankan kami mohon maaf baik dalam proses untuk menempatkan Pendeta Reski di sini maupun proses-proses lainnya. Jika ada kelemahan kekurangan kami,
mohon kami dimaafkan. Dan tentu saja bahwa kerjasama yang kita sudah lakukan ini masih bisa kita lakukan kerjasama dalam bentuk yang lain. Saya bercerita dengan Pak Ranto Siregar tadi, senior saya. Mungkin bagus ke depan teman-teman pendeta yang melayani orang-orang Mamasa di Unawasi dan Wolo boleh juga jalan-jalan ke Mamasa untuk lebih tahu persis bagaimana kultur sosiologis orang-orang Mamasa yang ada di Wolo, di Unaasi. Mereka itu kalau di Mamasa disebut orang Nosu dan Pana. Sebentar kami akan segera kembali karena pada hari Sabtu kami juga akan melakukan pengurapan di salah satu jemaat di Gereja Toraja Mamasa, dan kami rencana bermalam di Wolo sebentar malam, tapi bermalamnya untuk lebih mengakrabkan diri dengan anggota jemaat di sana, keluarga-keluarga. Terima kasih BPMS Gap Sultra, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih BPMJ. Tuhan berkati kita. Selamat kepada Pak Resti ya. Tuhan berkati. Kata sambutan berikutnya dari Ketua BPMS Gereja Protestan Sulawesi Tenggara kepada Bapak Pendeta Martin Sambira STH, dengan penuh kasih kami silakan. Terima kasih. Ya, saya minta maaf, saya tidak akan panjang-panjang karena teman-teman sudah menyampaikan hal-hal yang kurang lebih sama. Tentu yang pertama, puji Tuhan bahwa kita telah menyelesaikan satu acara penting, pengurapan dalam jabatan pendeta atas nama saudara atau anak kita, Pendeta Reski Gunawan STH. Nah, yang saya hormati dalam lingkup kapasitas tugas dan di kehadiran di tempat ini, saya kasih dan hormati dari PG Wilayah Sulsel Bara, BP Sinode Gereja Toraja Mamasa, Klasis, Kolaka Kula Utara, teman-teman pendeta, seklasis Kolaka Kula Utara yang sempat hadir, BPM Jemaat, bersama seluruh anggota majelis, serta sidang Jemaat Tuhan yang bersyukur dan berbahagia yang kami kasihi. Nah, tentu sebuah acara yang atas nama BPM Sinode kami sampaikan terima kasih kepada BPM Jemaat bersama pendeta yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara dengan begitu istimewa, ya, dengan sambutan dalam adat budaya Mekongga. Ini saya katakan Ibu Ketua tadi, ini hal yang saya pikir belum pernah juga ya. Ya, kebetulan karena ada tamu ini sambutan kepada teman-teman dari GTM. Ya, mohon maaf Ibu Ketua dan seluruh warga jemaat bahwa memang proses cukup lama, kurang lebih 2 tahun Ibu ya, menunggu. Itu sesudah dari 2 sinode yang sebetulnya sudah siap. Bahkan satu tenaga sudah pernah datang dari satu sinode tapi balik alasan mau pamit kepada jemaatnya, tidak balik-balik lagi. Kemudian satu lagi sudah siap juga tapi ketua sinode kemudian sampaikan tidak jadi. Sehingga ya baiklah kita kemudian merintis ya, kemudian komunikasi dengan GTM dan berlangsung bagus. Memang cukup banyak di tawar menawar dan dalam komunikasi dengan ibu ketua atas nama jemaat di sini, kemudian bisa dilaksanakan diwujudkan TUG. Dan terima kasih tentu kepada BPM Sinode Gereja Toraja Mamasa. Sampaikan salam kepada ketua dan seluruh teman-teman atas dukungan membantu pelayanan di GIP Sultra, khususnya di Jemaat Antan Pomala ini, yang memang selama ini membutuhkan 2 tenaga. Dengan sinode lain seingat saya sudah ya, dengan GPM, dengan Gemi, Halmera, dengan Gemim, Minahasa, kita sudah
Dan memang benar bahwa kerjasama dengan GTM selama ini betul Pak. Sudah dari senior-senior kami itu sudah banyak kerjasama. Dan ya kita tinggal melanjutkan, dan benar bahwa kita perlu mengembangkan bentuk kerjasama saling menguatkan di dalam pelayanan masing-masing. Nah, kami juga tentu menyampaikan selamat nanti dalam perjalanan Bapak Pendeta Marcelius dan Bapak Pendeta Yusuf bersama anggota. Selamat sampai tujuan, Tuhan memberkati. Terima kasih juga khusus kepada Ketua PG Wilayah Sulsel Barat, Bapak Pendeta Adri, yang berkesempatan jemaat Hantam Pomala ini berada dalam satu tempat khusus di wilayah pelayanan PG Wilayah. Nah, sehingga ketika ada usulan dari jemaat ini mengundang, ya kami memang ya hampir melupakan. Nah, syukurlah diingatkan dan kemudian mengundang Bapak Pendeta Adri hadir. Terima kasih Bapak Pendeta. Kami menyampaikan selamat ya khusus kepada Saudara Pendeta Rizky dan juga tentu bersama istri kekasih yang telah menerima pengurapan melalui pelayanan ibadah hari ini. Kami tentu mengharapkan banyak sabar ya, banyak membangun komunikasi dialog dengan teman pendeta, dengan jemaat, dengan majelis jemaat bagi suksesnya pelayanan. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat atas kesediaan untuk mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Terima kasih kepada teman-teman para pendeta yang berkenan hadir, mewujudkan dukungan kerjasama kemitraan dua lembaga sinode melalui acara pengurapan ini. Tuhan memberkati saudara. Selamat juga kepada keluarga atau yang mewakili keluarga ya pada saat ini dari Pendeta Rizky bersama istri. Kami sampaikan selamat, bersyukur, bersukacita, dan Tuhan memberkati kita semua. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih. Sambutan yang berikutnya atau sambutan terakhir dari Ketua PGIW Sulsel Barat kepada Bapak Pendeta Adri Omasi STH, dengan penuh kasih kami silakan. Ya, ini protokol COVID supaya kita jangan jadi klaster. Yang saya hormati Ketua BPM Sinode Gereja Toraja Mamasa, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekum dan Pak Ketua Datu. Yang saya hormati Ketua BPM Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, sama Sekum juga ada hadir. Yang saya hormati Ketua BPM Jemaat Pomala, Bapak-bapak, Ibu-ibu pendeta, para penatua diaken, dan khususnya kepada Pendeta Rizky Gunawan yang sudah menjadi bagian daripada arak-arakan para hamba-hamba pelayan Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam suasana COVID yang mencekam, mengerikan, menakutkan, tapi kita diberi waktu dan kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lain dalam suasana dan peristiwa yang sangat-sangat penting dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu pentahbisan seorang hamba Tuhan yang telah menyerahkan dan memberi diri untuk melayani jemaat Tuhan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa
Saya tidak ada yang kebetulan ya Ibu Ida. Memang minggu lalu saya di Kendari dalam rangka melepas mama mertua saya yang telah kembali ke rumah Bapak, dan Pak Max datang ke rumah duka sekaligus menyampaikan permohonan untuk mengisi pelayanan PGIW yang sudah tertunda cukup lama, karena pelayanan PGIW itu setiap bulannya di minggu kedua, minggu kedua ya. Nah, lalu kebetulan ada pentabisan pendeta, sehingga Pendeta Leo kemarin saya melapor di kantor Sinode, dan Pendeta Leo memberikan undangan untuk hadir, walaupun secara lisan sudah diundang oleh BPM Jemaat, tapi secara formal Gep Sultra mengundang saya sebagai Ketua PGW Sulsel Bara yang seyogianya sudah berakhir pada bulan Juli kemarin, tapi karena COVID ini sehingga diundur sampai bulan Oktober. Jadi sidangnya bulan Oktober tanggal 22 sampai 26, dan kita berusaha untuk hanya 2 hari saja atau 3 hari sudah harus selesai berkaitan dengan COVID. Oleh karena itu saya merasa bangga mendapat undangan ini dan bisa hadir lagi setelah terakhir saya bulan berapa, pokoknya udah lama sekali baru hadir lagi, sehingga saya mengucapkan selamat kepada jemaat di Pomala yang bisa bertemu kembali. Nah, walaupun Pak Pendeta Rizky itu tidak ujian, tapi selama saya dulu Ketua Sinode MPH, ujian-ujian vikaris, dan dalam pembekalan vikaris saya selalu memberikan 4 tas. Jadi namanya 4 tas, bukan tas tinggi ya. 4 tas. Tas yang pertama itu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus memiliki integritas. Jadi itu tas pertama. Integritas adalah sikap yang jujur ya, yang dapat diteladani oleh orang lain, dan ini hal yang penting sekali untuk seorang hamba Tuhan, untuk seorang pendeta, tapi bukan saja untuk pendeta tapi juga untuk jemaat, bahwa kita ini orang-orang yang jujur, sehingga dimanapun kita berada. Saya ingat pesan ibu saya tidak memberi kau apa nak, saya memberi kau bekal supaya kau jujur. Karena kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana saja di seluruh dunia, kejujuran. Dan itulah yang harus dimiliki, atau tas pertama yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat. Dan tas yang kedua adalah kredibilitas. Seorang yang memiliki kredibilitas adalah seorang yang dapat dipercaya, mempertanggungjawabkan atau dipercaya antara kata dan perbuatan. Tadi malam saya diskusi dengan Ibu Ida, saya bilang kita ini pendeta, 1000 khotbah kita yang hebat dan luar biasa, tanpa satu keteladanan itu adalah nonsens.